Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Konsep pengukuran menurut Endang, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur yang diwujudkan dalam bentuk simbol, angka atau bilang yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, konsep evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Itulah konsep evaluasi. Selanjutnya, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan. Atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Selanjutnya B. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. 1. Tujuan evaluasi pembelajaran. A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. C. Motivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. D. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Dan yang terakhir adalah D. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Objektivitas. Prinsip objektivitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif sehingga guru tidak boleh melibatkan perasaan atau faktor lain dalam menilai siswa. 2. Transparansi. Prinsip transparansi maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara terbuka baik dalam proses penilaiannya maupun dalam penyampaian hasil penilaiannya. Kesimpulannya, dalam pengukuran itu ada perbandingan dan ada alat ukur. Sedangkan dalam penilaian ada mana atau kategori atau hasil pengukuran. Contohnya baik atau